Bapak yang sudah disuruh. Oke, baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Sehat kurang istirahat. Hadir semua. Terima kasih. Semua sudah siap? Alat tulis, buku? Siap. Oke, baik. Jadi pertemuan kali lalu kita sudah membahas tentang sistem pernapasan. Masih ingat kan? Masih. Masih ingat? Masih ingat. Sistem pernapasan itu apa? Menghirup udara. Menghirup udara. Ya, menghirup udara dan mengeluarkan udara. Menghirup udara dan mengeluarkan udara. Hari ini kita masih belajar tentang masih berkaitan dengan sistem pernapasan manusia, tapi kita belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia. Jadi kita memahami di dalam tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Yang lihat di sana. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur organ pernapasan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi setiap bagian sistem pernapasan. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan tentang organ pernapasan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Ya, jadi setelah kita belajar tentang organ pernapasan manusia, sampai di rumah bisa lihat. Bukan hari ini habis terus selesai. Besok tanya bingung. Sekarang ini untuk mau belajar itu medianya banyak anak. Bisa lewat video, terus bisa lewat Google. Cari hal-hal mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke. Yang pertama itu kita lihat tentang organ pernapasan pada manusia. Yang A itu adalah hidung. Yang B paru. Yang C laring. Yang D trachea. Yang E bronkus. Oke, jangan hanya lihat tulisnya, itu lihat apa itu tempatnya di mana. Iya, Pak. Ya, Pak. Terus yang terakhir itu adalah diafragma itu terletaknya di mana? Ada yang bisa tunjuk? Pak, itu lihat apa? Diafragma yang mana? Diafragma itu yang mana? Kalau itu kasih tahu diafragma itu yang mana? Letaknya di mana? Kanan. Paru-paru lain, yang lain. Kalau yang warna ungu dua itu adalah paru-paru. Kalau diafragma yang mana? Nah, itu yang mediumnya, itu yang namanya dia yang ini ya. Ini paru-paruan. Ini dia di bawah paru-paru. Kalau itu kan pasti sudah tahu. Jadi letak diafragma itu di bawah paru-paru. Untuk kita lebih dalam tentang pembelajaran organ sistem pernapasan pada manusia, kita lihat video berikut ini.
Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen, tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau, dan selaput lendir di situ, dan ada yang namanya konka. Selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai penangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu ataupun bakteri. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka ya. Konka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Itu adalah hidung. Selanjutnya ada faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Fungsi dari faring sebenarnya dalam sistem pencernaan itu membawa makanan ya dan masuk ke kerongkongan. Tapi kalau dalam sistem pernafasan, faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan faring juga berfungsi untuk manusia sebagai alat bernafas melalui mulut. Nah, di sini adalah fungsi faring. Setelah faring, itu ada yang ketiga namanya laring. Laring atau kotak suara merupakan organ pada terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau inspirasi. Di dalam paru-paru itu terdapat organ-organ lainnya seperti bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Ada juga alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Benar kan? Bernafas ternyata tidak hanya sekedar hidung, tapi ada banyak organ lain yang berperan dalam proses pernafasan kita. Nah, kalian juga perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernafasan. Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronkiolus dan alveolus. Paru-paru dibentuk oleh sabuk yang dinamakan pleura. Berikut adalah ulasan tentang organ-organ pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resum dapat mendownload di kolom deskripsi. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Jadi setelah nonton video tadi, ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Mengerti? Sudah. Betul. Tuh. Oke, kamu sudah paham, coba langsung buka. Ini gambar ini. Nah, coba dijelaskan. Kalau sudah paham, ada yang bisa? Ya, jadi itu proses menghirup udara, mengeluarkan udara. Yang menghirup. Nah, ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan itu? Ya, itu gambar apa itu? Yang pertama tahu itu gambar apa? Hidung. Ya, itu kemarin kita sudah bahas. Itu adalah gambar hidung. Itu fungsinya untuk terus yang berikut. Tadi kan ada suara kan kamu tahu. Yang berikut. Perhatikan di sana. Nah, ada yang bisa jelaskan ini? Kalian sudah mengerti.
Bisa? Itu apa? Jeng. Itu namanya Jeng. Ya, nggak bisa ketar. Jengko. Itu gambar itu hanya terdapat pada laki-laki. Oh, ini dong. Raja. Wah, lagi tradisi. Ya, namanya apa? Jengko. Ya, kamu lihat ini, kamu lihat. Jangkul. Itu namanya Jangkul. air yang kemarin itu hanya terdapat pada laki-laki dewasa. Kalau perempuan, jarang. Nanti itu sudah bang semua. Sudah. Kemudian pilih. Sudah. Betul. Betul. Oke, baik, kalau sudah paham, kita diskusi kelompok sudah. Satu, sudah. Kelompok dua, sudah. Kelompok tiga, sudah. Sudah. Sudah baik. Kita sudah berangkat, kita mulai dari kelompok. Kelompok satu sekarang. Ya, kelompok tiga, kelompok apa lagi kelompok dua, mari kita udah untuk kelompok satu sekarang. Yang kita masih diskusinya. Ya. Nomor 1, jalan dengan hidup dalam sistem kehidupan manusia. Hidup berperan sebagai saluran masuk udara ke dalam tubuh. Di dalam hidung, udara disaring dan dipanaskan sebelum mencapai paru-paru. 2. Jelaskan perbedaan antara trakea dan Bronkus. Trakea adalah saluran udara besar yang menghubungkan laring dengan bronkus, dan bronkus adalah saluran yang bersambang dari trakea dan mengarah ke paru-paru. Oke, baik, jadi itu hasil presentasi dari kelompok satu. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada. Ya, Jelaskan bagaimana proses. kuat. Jelaskan bagaimana proses pertukaran gas terjadi di alveolus. Ya, jelaskan bagaimana proses pertukaran gas yang terjadi di alveolus. Silakan. Oksigen dari udara dihirup masuk ke dalam alveolus
dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan saat bernafas. Oke, baik, itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin masih ada tanggapan dari kelompok yang tadi, silakan. Tidak ada. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada, mari kita beri aplaus untuk kelompok. Ya, berikut kita berikan kesempatan untuk kelompok 2, silakan. Oke, baik, silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja. Silakan. Nomor 1. Apa fungsi epiglotis dalam sistem pernapasan manusia? Epiglotis berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan saat menelan. 2. Bagaimana diafragma berkontraksi dan dimancang selama proses pernapasan. Ketika diafragma berkontraksi, otot ini memanjang dan menyebabkan penurunan tekanan udara di paru-paru sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Oke, baik, itu hasil diskusi 2 nomor dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Ada. Ya, silakan. Jelaskan mengapa rambut halus di dalam hidung penting. Nah, rambut halus di dalam hidung berfungsi sebagai penyaring untuk mencegah masuknya partikel debu dan kotoran ke dalam saluran pernapasan. Oke, itu mungkin jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Masih ada tanggapan? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan inspirasi dan ekspirasi? Jawab, inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. 2. Jelaskan struktur bronkiolus dan peranan. Oke, masih jelas buat anak. Jelaskan struktur bronkiolus dan peranannya dalam sistem pernapasan. Jawab. Bronkiolus adalah saluran udara yang lebih kecil yang bercabang dari bronkus dan perannya yaitu membawa udara ke alveolus untuk bertukar gas. Itu mungkin presentasi dari kelompok 3. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, 2. Ada. Silakan kelompok. Mengapa tonsil dianggap sebagai pertahanan pertama tubuh terhadap infeksi? Ya. Tonsil. Yang tadi kita sudah lihat itu. Jawab, tonsil berperan dalam menangkap dan menyaring bakteri atau virus yang masuk ke dalam udara dan bertindak sebagai pertahanan pertama tubuh. Oke, kelompok 4 bagaimana? Benar. Masih ada tanggapan? Tidak ada. Pas? Oke, mari kita lihat.
Kelompok 8 silakan. Ya, kelompok 8 silakan. Presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kapasitas vital paru-paru? Kapasitas vital paru-paru adalah jumlah maksimum udara yang dapat dikeluarkan setelah napas dalam maksimal atau dihirup setelah napas luar maksimal. 2. Jelaskan peran mukosa dalam sistem pernapasan manusia. Mukosa memproduksi lendir untuk menjaga kelembapan dan membersihkan partikel asing dari saluran pernapasan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Itu hasil diskusi dari kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok 1, 2, 3, silakan. Ya, silakan. Jelaskan peran brosur dalam sistem pernapasan manusia. Jelaskan peran bronkus dalam sistem pernapasan manusia. Silakan. Bronkus membawa udara dari trakea ke dalam paru-paru, memasukkan pasokan oksigen ke dalam tubuh untuk memproses respirasi. Oke, itu mungkin jawaban dari kelompok 4. Ada tanggapan? Tidak ada. Oke, baik, kalau tidak ada tanggapan, mari kita beri aplaus untuk Oke, baik. Jadi untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua ini masih satu bab. Yang pertemuan pertama itu adalah sistem pernapasan manusia. Terus yang kedua ini adalah organ pernapasan manusia. Sudah tahu? Tidak. Betul? Betul. Ya. Kalau sudah tahu dan betul, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita lanjut dengan tamu tadi. Silakan kembali ke tempat. Oke, sudah? Sudah paham? Ya. Perhatikan kartu kertas itu. Ya. Usahakan tidak boleh terbalik. Ya. Kalau jawaban A berarti A yang harus di atas. Kalau jawaban D berarti D yang harus di atas. Ya. Kalau terbalik nanti tidak bisa terbalik. Sudah paham? Oke, siap. Itu soalnya semua tuh. Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan ambil kertasnya. Ya. Dia supaya tidak boleh terbalik. Terbalik risiko ditanggung sendiri.
Guys, ada berapa orang di sana? Oke, baik. Lanjut. Sudah? Sudah? Kalau sudah silakan angkat. Tidak? Sudah Pak. Cinta kepada saya. Ini saya aku sayang teacher ini saya punya tapi 50 ini Pak. Oke, lanjut. Sudah? Jadi saat angkat, kita boleh putar. Kalau sudah kalau kau putar, kau sudah terdeteksi. Aduh.
Nomor jelek. Sudah? Oke, lihat ke sana. Oke, jadi untuk soal nomor 1 itu kuncinya adalah untuk diafragma. Terus yang jawab untuk diafragma itu belum apa salah semua karena saat scan mereka bolak-balik, jadi bisa terdeteksi. Yes, no, kalian. Yes. Oke, kasih pertanyaan. Ada bakat? Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada akhiri pertemuan kita kali ini dengan silakan. Ya, silakan. Baiklah, teman-teman. Dan Bapak. Jawab ke sana.